sholatnya tidak menghadap kiblat itu sah. Kata Rasulullah, kalau orang itu masih bisa duduk. Kalau duduk nggak bisa, turu, ya, tidur miring ke kanan. Kalau nggak bisa miring ke kanan, melumah. Kayak esok lapo-lapo kedip-kedip tok gitu. Walaupun bisa menghadap kiblat. Pala bener. Mulane saya melihat Yai Munir ku Masya Allah, hatiku nangis. Yang Munir gasap melaku semangat sholat jamaah 5 waktu itu saged ngalang-alang sing awak dhewe saya. Jadi apa ya? Yang kita lihat itu jadikan itu sebuah pelajaran. Kok arek cilik sholat sergap jamaah hati kadang Masya Allah. Seneng enggak cilik-cilik. Ojo diseneni arek cilik-cilik. Sekarang saya tanya, ada lagi pertanyaan? Diwuduno wong. Nggih. Kalau kulit yang biasa dibuat wudu itu nanti kena air tambah parah, tayamum. Tapi kalau masih bisa sakit-sakit kayak sakit stroke, itu masih bisa diwudoni. Nggih. Diwudoni iku sing nguduni wong liya. Nggih. Kecuali kalau penyakit kulit, kalau kena air sama semakin parah sakitnya itu enggak apa-apa tayamum. Atau sebelum diperban wudu dulu baru boleh tayamum. Boleh diwudoni orang. Apa dulu sakit itu tayamum. Intinya selagi dia bisa. Makanya kata Rasulullah, umatku ini umat yang terbaik. Yang mana debu pun bisa dibuat untuk sesuci. Masya Allah. Saya mentem tembaknya mentem anak debu nih. Semua ini pasti ada debu. Pasti. Ada lagi? Semua debu. Kecuali kalau nggak ada tai cecek loh ya, tai cecek, tai tikus. Hah? Ini debu kering lah. Debu kering ditempelno semen, semisal nang sepur ya, kono air kan ya. Wis iku sendenane sing ngarep sampean lak ana kursi sih. Iku sampean templekno, sampean gedhukno ngene gawe wudu wis. Sakit bantal kasur. Selagi kono ilere lho nggih. Nek pokoke selagi kono najis buat suci wis. Ojo nang pasir-pasir uga. Kan nggon suci-suci lah. Tapi syaratnya kudu dolek banyu sik. Ojo sampai weh kono banyu wis dolek sik. Nenak sepur ya gerbong 1 sampai gerbong terakhir kalau nggak ada air boleh tayamum. Orang sakit kan bisa ngomong. Berarti Tayamum. Kalau sakitnya sampai gak sadar ya nanti disaur ketika dikodok ketika sadar. Apa dulu utang sholat berapa itu? Nyuruh anak pondok itu ya? Masih ingat tak? Ya kan gak apa-apa. Ada lagi pertanyaan? 20 Diganti. Saya kedua 5.000. Sekarang tanya saya, ada lagi tak? Kalau nggak ada saya tanya. Ada pertanyaan, Mas Ipul? Sekarang tanya saya. Menurut sampean bahagia itu apa? Oke. Ayo.
membuat kita bahagia. Coba dicari. Apa menurut sampean konsep bahagia menurut sampean itu apa? Senang, ketenangan yang dilakukan kita senang bahagia. Emang sampean? Kesenangan. Sampean masih pun. Yang sampean ketahui bahagia itu apa? Membuat itu ayam. Oke. Sekarang ini judulnya. Saya akan membahas tulis makna bahagia. Apa makna bahagia? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, as-sa'adatu kulluha fi ayyamlika rajul nafsahu wasyaqawatu fi an tamlikahu nafsuhu. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Itu konsep bahagia menurut siapa? Imam Al-Ghazali rahimahullah, seorang Hujjatul Islam, tokoh sufi. Tokoh sufi kalau dari kalangan kita itu ada yang ikut Imam Al-Ghazali, ada yang ikut Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kita ikuti semuanya kalau bisa. Apa itu kebahagiaan? Ketika kita mampu menguasai nafsu. Apa itu nafsu? Apa Caibul? Nafsu itu apa? Awak. Awak tak badan? Sami. Apa cari nafsu itu apa? Syahwat, ayo. Cak Anwar. Keinginan. Ayo Pak Salim. Nafsu adalah makhluknya Gusti Allah yang condong kepada kebuatan maksiat, dosa. Keinginan. Apa sih? Pinjam iku nih, statane. Iki lho statane rusak. Habisno nek ngono Mas. Habisno terus ate pinjam statane. Nggih. Nafsu itu makhluk ciptaan Allah. Nafsu ada banyak macamnya, ada 7, nggih. Ada pinten? Ada 7. Intinya nafsu ini mengajak, sulit untuk diajak untuk ketaatan, selalu bangkang. Inginnya dibuat maksiat, melakukan dosa dan lain-lain. Apa benar? Bubuk sini. Kenapa sih? Mimi. Kemudian saya tanya pada sampean, apa itu sengsara? Apa sengsara? Apa tak itu? Monggo. Tak sempat no. Monggo. Sengsara
Ayo apa sengsara itu? Suatu penyiksaan batin. Penyiksaan batin. Ayo Anwar. Batin kita tersiksa. Itu hal yang berat. Menderita ayo. Itu sengsara. Sengsara ya nggak enak kabeh. Kan kayak duit ngono. Ayo Cak Ipul. Apa sengsara? Ruwet. Ruwet kok panitia. Kata Imam Ghazali, wasyaqawatu fi antamlika nafsu. Sengsara nggih menika saat seseorang dikuasai nafsunya. Kebalikannya tadi. Nang omah ini kula. Bawang. Ambil letet, Mas. Nang omah. Tak ada dengar itu. Tadi konsep menurut Imam Ghazali itu menjadi bahan renungan kita. Kalau kita kan inginnya bahagia itu punya uang ya, punya mobil, punya rumah, okay? Haji, umroh, ya kan? Punya istri yang cantik, anak yang ternyata itu salah semua. Kebahagiaan menurut beliau adalah ketika kita mampu menguasai nafsu, dikuasai untuk taat kepada Allah Subhanahu. Sebaliknya, sengsara itu apa? Kalau kita kan biasanya sengsara itu gak duwe kerjaan, kuliah gak lulus, kerja ngene-ngene ae gak ana perkembangan. Gak rapi, gak nyekel duit, apalagi sengsara? Melarat, miskin, apalagi? Ruwet nggih. Itu salah. Kata beliau, kesengsaraan adalah kalau kita dikuasai oleh nafsu. Mulanya yang diajarkan Rasulullah itu setiap pagi itu dibaca doa untuk jiwa, untuk nafsu kita. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasfa. Karena nafsu ini sifatnya tidak mau terpuaskan. Ketika dipenuhi ingin lagi, ketika dipenuhi ingin lagi. Intinya, orang bahagia adalah yang mampu mengendalikan nafsunya sendiri. Tak kayak contoh, saat sendiri, kono wong nang kamar, kita mampu untuk tidak bermaksiat. Jadi itu sampai orang yang bahagia. Nang kamar cewekan, kono wong iki. Kesempatan buka browsing, delok TikTok, delok perkara-perkara sing diharapkan oleh mah. Tapi kalau sampean mampu mengendalikan itu, wis tak turu wae, tak maca Quran, tak zikir, tak sholawatan. Nah itu termasuk sampean orang yang bahagia. Bisa kan kita semua? La haula wala quwata. Meskipun kita nggak punya uang, tapi kalau bisa menjaga dari maksiat itu kita adalah orang yang bahagia sekali. Ya, meskipun nggak nyekel duit, syukur-syukur ya nyekel. Kemudian contoh lagi yang kedua, saat marah kita bisa menguasai diri. Oke. Tadi yang pertama contoh untuk konsep yang berbahagia tadi, orang yang bahagia ketika sendiri mampu tidak bermaksiat. Citra mantuk Pak Salim. Ngantuk iki ngaji. Enggak dijak melok. Nggih. Apa sing gendongnya men gendongnya. Nang mana.
Apa-apa. Apa-apa nang omah. Kemudian ketika kita diuji, kita disuruh tawakal. Yang pertama kalau kita sendiri kita nggak bermaksiat. Kemudian kalau kita lagi marah, emosi, kita nggak sampai. Intinya kita masih sanggup sabar. Kemudian kalau kita diuji, kita sanggup tawakal. Kemudian yang terakhir saat kita iri, dengki, riya, takabur, ujub dan penyakit hati menyelimuti, kita disuruh oleh Imam Ghazali untuk menghilangkan dengan penyucian jiwa melalui sikap zuhud, warok, khauf dan roja. Intinya jiwa ini disuruh untuk membersihkan penyakit hati ngono wis. Jiwa kita ini nggih. Atur suwun, Mbah. Nggih. Nggih. Yang terakhir, ketika kita punya iri, dengki, riya, takabur, ujub, penyakit hati yang lainnya, kita disuruh oleh Imam Ghazali untuk membersihkannya. Gimana cara membersihkannya? Kita harus tahu sebab-sebabnya. Karena nanti tahu obatnya. Sampean sakit gak harus sakiti, ya dokter bingung. Nah, ini PR bagi kita. Apa sebab-sebab penyakit hati? Apa sebabnya ria? Apa sebabnya dengki? Apa sebabnya riya? Apa sebabnya takabur? Apa sebab-sebabnya ujub? Kalau kita sudah tahu sebabnya, maka kita akan bisa mengobati. Kok sampean takoki loro apa? Waduh dok, bingung dok loro apa? Ya bingung dokter. Tapi nek sampean nang dokter loro apa? Ngeluh dok, oh iki obate. Kan enak kan, ya. Jelas ngono lho. Oh nek loro ngeluh iki obat